Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Patiasina. Saya selaku Koordinator Divisi Pendidikan di Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi Universitas Musamus Merauke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan pemrograman dasar untuk membangun suatu website, yaitu berbasis HTML. Apa itu HTML? Apa yuk? HTML adalah Hypertext Markup Language, yaitu dimana kita membangun suatu tampilan atau format dalam media informasi yang bisa dilihat orang lain, dimana di dalam adalah pemrograman berbahasa markup. Jadi HTML itu bukanlah bahasa pemrograman, dia hanya suatu pembungkus dari fungsi dari pemrograman tersebut, yaitu hanya membangun suatu tampilan pada website. Jadi kalau yang bilang HTML itu adalah bahasa pemrograman, salah. Website adalah bahasa markup untuk membungkus suatu bahasa pemrograman yang di dalamnya ada Bootstrap, yang nantinya ada CSS dan sebagainya, kemudian PHP, JavaScript, dan lain-lain. Jadi banyak sekali dalam bahasa pemrograman yang membangun suatu website. Tapi HTML bukanlah bahasa pemrograman. Jadi dalam HTML kita menggunakan tag dan atribut. Apa itu tag dan atribut? Semuanya penjelasan terhadap dasar-dasar HTML ada pada deskripsi yang saya akan letakkan di situ tentang pengenalan HTML dan modul-modul pembelajaran serta aplikasi-aplikasi yang saya gunakan di dalam pembuatan website ini. Jadi sebelum kita masuk dalam ke tutorial, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, tadi saya sudah melakukan sedikit perkenalan dan juga membahas sedikit tentang HTML. Nah, HTML adalah Hypertext Markup Language, tadi sudah saya katakan. Jadi HTML itu memungkinkan seseorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, link, dan tautan pada halaman web dan aplikasi. HTML bukanlah bahasa pemrograman. Saya ingatkan lagi, HTML bukanlah bahasa pemrograman, melainkan HTML itu hanya mampu untuk membuat fungsionalitas yang dinamis. Sebagai gantinya, HTML memungkinkan user untuk mengorganisir dan memformat dokumen sama seperti Microsoft Word dan lainnya. Ketika bekerja dengan HTML, saya menggunakan struktur kode yang sederhana, yaitu tag dan atribut untuk markup halaman website atau membuat dalam halaman website. Misalnya, saya mau membuat paragraf dengan menempatkan teks di antara tag pembuka dan tag penutup. Nah, ini sudah mewakili. Contoh ini adalah tag pembuka. Kalau tag penutup, dia diawali dengan slash. Nah, itu tentang HTML. Jadi, untuk yang mengetahui tentang HTML, diperbaiki tentang bahwa dia bukan bahasa pemrograman, melainkan adalah fitur atau bahasa markup yang membungkus bahasa pemrograman lainnya seperti Bootstrap yang ada CSS dan PHP maupun JavaScript dan lain-lain. Nah, di sini sebelum teman-teman lanjut, kita harus mengenali dulu HTML pertama kali ditemukan oleh siapa. Kita harus berterima kasih sama Bapak Tim Berners-Lee. Mantap kali namanya. Nah, dia juga sebagai penemu dari protokol HTML, WWW atau World Wide Web, web browser,
browser yang sering kita gunakan pertama kali ini dia yang menemukan web server dan web page. Jadi Bapak Tim Berners-Lee ini dia yang pertama kali menemukan HTML pertama kali. Beliau juga sekarang menjadi pemimpin dari W3C. Nah ini World Wide Web Consortium. Nah, W3C ini apa? Dia ini sebagai standarisasi terhadap web yang kita upload nanti ke dalam internet. Jadi Bapak ini yang mempunyai perusahaan tersebut. Nanti teman-teman bisa melihat halaman webnya atau profil dari perusahaannya di ini nih, www.w3.org. Silakan teman-teman cari sendiri dan membaca isi dari konten atau web tersebut. Nah, kita lanjut. Nah, di dalam HTML tadi saya sudah katakan dia hanya bahasa markup atau dia yang membungkus semua framework yang masuk ke dalam web, yang bisa ditampilkan ke dalam web. Nah, yang tadi saya bilang ini HTML untuk membungkus bahasa pemrograman lainnya. CSS biasa digunakan untuk menghias. Kalau ini tadi dia hanya untuk membuat tampilan di depan atau front end terhadap aplikasi web. Nah, si CSS ini dia yang menghiasi. Banyak juga untuk aplikasi untuk menghias web kita. Kemudian JavaScript lebih kepada fungsional atau komputasi terhadap webnya kita menjadi web yang cerdas. Nah, kalau saya ibaratkan tiga benda ini seperti satu kesatuan dalam membuat website. Contoh ini adalah HTML. Dia mempunyai head atau kepala, tangan, badan, dan kaki. Nah, si CSS ini adalah penghiasnya. Jadi terserah kita mau pakaikan dia baju putih kah, kuning kah, atau yang lainnya, maupun celana sebagai penghias dalam website tersebut. Sedangkan yang ini adalah bentuk otak dari website tersebut atau fungsionalnya, fungsi dalam websitenya. Yang tadi saya bilang menggunakan JavaScript atau PHP sebagai fungsional terhadap website yang ingin kita buat. Jadi melihat website itu menjadi cerdas, hebat, kemudian bisa melakukan komputasi lainnya, yaitu menggunakan framework untuk melakukan fungsional terhadap website kita. Jadi yang tadi saya katakan bahwa HTML hanyalah bahasa markup untuk membuat suatu website, sedangkan yang lainnya adalah bahasa pemrograman. Jadi dia yang membungkus bahasa pemrograman yang lain. Jadi itu sedikit tentang perkenalan terhadap website yang akan kita buat nantinya. Nah, tadi sambil saya menjelaskan, teman-teman sudah melakukan penginstalan aplikasi. Teman-teman bisa lihat aplikasinya nanti di deskripsi. Saya taruh linknya di situ untuk teman-teman download. Nah, di sini saya menggunakan Notepad++. Nanti teman-teman cari saja di deskripsi. Nah, tadi kita berbicara tentang HTML. Ini adalah tag dasar dalam sebuah HTML. Jadi, HTML itu mempunyai struktur atau sederhananya dari tag pemrogramannya, yaitu ini ada HTML, head, title, body, dan penutup atau tag penutup pada tag pembuka seperti awal. Contohnya HTML, dia mempunyai tag penutup yaitu /HTML. Begitu pula dengan head. Head juga ada tag penutupnya. Begitu pula dengan yang lain. Sedangkan fungsinya apa? Ini adalah struktur paling dasar dari
HTML. Nah, nanti akan menampilkan seperti apa di dalam websitenya. Coba ya, kita hapus aja dulu semuanya. Hapus dulu. Coba kita taruh di sini hello world. Nah, kita save dulu. Oke, dalam pembuatan program lain atau website, saya menyarankan teman-teman membuat dulu folder untuk website yang akan kalian buat. Pertama, coba kita buat suatu folder untuk kontennya kita. Nah, di sini saya membuat foldernya dengan nama latihan pemrograman. Nah, di sini kita tulis nama website kita latihan 1.html. Ingat, selalu memakai .html apabila kita mau membuat halaman HTML. Kenapa? Karena browser kita akan membaca sebagai HTML. Nah, saya menyarankan juga teman-teman dalam pembuatan website tidak menggunakan spasi. Kenapa? Apabila kita masukkan ke dalam program atau coding dalam pembuatan website, ini akan mendapatkan suatu karakter lagi untuk membuat spasi. Jadi, biasakan melakukan programan apabila kita mau melakukan jarak antara karakter menggunakan underscore. Tapi di sini kita gunakan saja latihan 1 tanpa spasi. Oke, kita save. Nah, coba kita lihat di browsernya kita. Apakah bisa menampilkan halaman website kita? Coba kita tampilkan. Ctrl O ya untuk membukanya. Coba buka browsernya, lalu Ctrl O. Kita cari letak dari dokumennya kita. Nah, ini latihan pemrograman latihan 1. Nah, ada tulisan hello world-nya. Nah, browser sudah membaca tulisan ini, tapi browser tidak mengetahui bahwa ini sebagai apa. Sebagai teks HTML kah? Atau apa, browser tidak membaca. Dan tanpa perlu untuk tag dasarnya. Nah, lalu bagaimana untuk melakukan edit tambahan seperti yang lainnya? Maka kita lakukan lagi struktur dasar dari website ini. Nah, ini struktur paling dasar dalam pembuatan HTML. HTML sekarang sudah sampai ke versi 5. Kalau teman-teman mau membuat, di sini bisa doctype HTML. Nah, ini browser kita akan membaca sebagai HTML versi 5. Tapi tidak usah dimasukkan dulu supaya teman-teman lebih mengerti terhadap struktur dasarnya. Nah, tadi saya sudah katakan HTML itu mempunyai struktur dasar. Ada head yang tempat untuk meletakkan judul. Nah, kita lihat lagi tadi di browser. Nah, ini latihan 1 kan? Latihan 1. Nah, kalau kita mau melakukan isi dalam tampilan tersebut, kita harus melakukan perubahan di dalam title situ. Contoh di sini saya kasih masuk pemprog 1. Kita save dulu. Lalu kita lihat. Tekan F5 ya. Berubah kan? Jadi pemprog 1. Jadi tempatnya title itu adalah untuk merubah kepala atau dari judul dari websitenya kita. Jadi kalau teman-teman melihat ada title, di dalamnya ada tag title, di dalamnya itu ada tulisan seperti ini, berarti dia untuk judul terhadap websitenya. Apapun itu berasal untuk judul selalu ada di title. Di dalam body itu isinya apa? Nah, ini website yang kita buat tadi, hello world. Nah, teman-teman bisa lakukan coding dulu atau sambil pause untuk ketik
code-nya hello world. Nah, kita coba save di sini dan kita lihat. Nah, berubah hello world tadi. Tapi browser sudah membaca sebagai bahasa marka atau HTML. Nah, sekarang kita coba bisa menambahkan kalimat yang lain. Contohnya di sini kita tulis di sini selamat datang di Himasi Unmus. Kita save. Oke, teman-teman perhatikan ya, perhatikan. Di sini kita ada letak langkah satu baris. Nah, apakah dia ada perubahan? Tadi saya sudah save ya, Ctrl save. Apakah ada perubahan? Ada, selamat datang di Himasi Unmus. Tapi perhatikan tadi kita melakukan pemindahan atau jarak satu baris. Itu berarti adalah HTML tidak membaca apakah ini sebagai kalimat sajakah atau paragraf. Maka kita harus membuat paragraf apabila ingin membuat paragraf atau tulisan terpisah. Tadi saya sudah katakan bahwa HTML itu mempunyai tag pembuka dan tag penutup. Maka kita masukkan tag untuk pembuka dan penutupnya. Untuk membuat paragraf yaitu P atau paragraf. Di sini kita taruh lagi P. Kita lihat. Nah, sudah berubah. Kenapa? Karena dari browser itu membaca bahasa markanya untuk melakukan paragraf. Itu adalah sedikit dari banyaknya bahasa HTML atau tag dalam HTML untuk teman-teman pelajari. Bisa teman-teman lihat source code ini juga di dalam deskripsi, maupun teman-teman mengetik ulang. Saya sarankan untuk mengetik ulang supaya teman-teman memahami baris per baris. Untuk masalah tag, pembuatan yang lainnya semua ada di dalam modul praktikum yang akan saya share ke dalam deskripsi. Di dalam body pun, di dalam tag-tag yang lain pun bisa ada namanya atribut. Atribut-atribut apa saja yang bisa dipakai di dalam tag-tag tersebut? Ya, teman-teman bisa mencarinya di dalam body sendiri. Contoh ada color. Color itu untuk menentukan warna. Saya contoh warnanya di sini itu red. Nah, oke, kita save, Ctrl save, lalu kita kembali. Oh, salah. Mohon maaf, kita ganti background color. Atau teman bisa tulis BG color. Save. Ya, langsung berubah. Tapi ini bukan merah ya, kayaknya orange nih. Nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Banyak sekali tag atribut, tapi intinya teman-teman harus bisa memahami dulu tag pembuka dan tag penutup serta atribut-atribut di dalamnya. Jadi pada dasarnya HTML itu hanya bahasa marka. Jadi teman-teman melakukan coding-coding ini itu semuanya dibungkus oleh HTML atau bahasa marka. Tinggal teman-teman mempelajari banyak sekali untuk tag atribut, tag biasa, tag pembuka, dan tag penutup. Hanya untuk melakukan tampilan. Seorang programmer paling tidak dia harus memahami tentang kerja terhadap sistemnya sendiri. Ada banyak sekali pembuatan website di dalam pemrograman, yaitu CMS atau Content Management System. Kita bisa melakukan itu di saat kita memang tidak ingin capek-capek lagi untuk membuat source code seperti ini. Artinya ribet, teman-teman bisa menggunakan CMS. Tapi saya menyarankan untuk pembelajaran pertama teman-teman memahami terhadap tag-tag dan atribut dalam HTML, supaya ketika teman-teman berpindah untuk mengubah suatu sistem, teman-teman sudah paham letak dan posisi untuk mengubah pada tampilan tersebut.
Untuk membuat tabel dan seperti lainnya semua ada di dalam modul. Teman-teman tinggal mempelajari. Cuman di sini saya menjelaskan lebih rinci terhadap struktur dasar dari pemrograman yang ingin kita pelajari. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan bertanya di TeamViewer yang nanti akan saya buka link aksesnya untuk teman-teman bertanya. Kemudian apabila ada pesan error, silahkan melakukan pertanyaan di situ. Supaya ketika teman-teman merasa kebingungan terhadap website yang teman-teman buat, maka teman-teman bisa bertanya dan kita melakukan komputasi atau remote terhadap dokumen website teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan pada latihan pemrograman pertama ini. Nantikan part kedua dan part ketiganya sebagai bagaimana kita membuat suatu website. Tapi di part kedua nanti saya akan membuat sudah ada website yang sudah jadi, tinggal teman-teman merubahnya. Cuman saya menjelaskan sedetail mungkin terhadap bahasa-bahasa pemrograman di dalamnya dan fungsi terhadap bahasa-bahasa itu. Jadi tadi HTML hanya pembungkus, sedangkan yang lainnya adalah berupa penghias maupun fungsional. Tapi saya menggunakan PHP, tidak menggunakan JavaScript. Jadi seperti ini dulu. Apabila ada kesalahan kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.